Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas seputar kerusakan yang terjadi pada drone murah, ya, drone brushless murah. Nah, apa saja kerusakannya? Jangan di skip, simak baik-baik. Semoga dapat bermanfaat. Kalau diamati secara seksama, ya, perbedaannya yang brushed sama brushless, ya tentu saja dinamonya berbeda. Nah, ini pada drone brushless murah, ya, ini hanya memakai dua bot, yaitu bot kamera dan bot drone. Di samping itu dia sudah memakai ESC, ya, 4 buah yang letaknya ada di lengannya, yaitu Electronic Speed Control. Sedangkan drone brushed, ya, dia hanya memakai 4 buah dinamo tanpa ESC, jadi hanya terdiri dari modul bot dan modul wifi kamera, ya. Ini kameranya, wifi-nya ada di bawah. Ini adalah bot E88 Pro, ya, ini seperti itu. Jadi sangat sederhana, hanya bot, 4 buah motor dan modul wifi. Nah, ini pada drone S5S, ya, sudah memakai dinamo brushless walaupun kecil. Nah, yang ini adalah bot pada E88 Mark. Ini sudah memakai brushless juga dan memakai 4 buah ESC pada lengannya. Ini penampakan ESC-nya seperti ini. Nah, apa saja penyebab drone tidak bisa terbang? Ikuti video ini baik-baik. Yang pertama adalah salah pemasangan propeller. Nah, ini biasanya bagi yang senang otak-atik, ya, otak-atik melepas propeller tapi tidak sesuai dengan aslinya, ya. Ini propeller yang brushed seperti ini, model lipat, itu juga rawan salah. Nah, jika salah, drone tidak akan terbang, ya, karena dorongan anginnya tidak ada. Salah satu paling-palingnya salah, maka drone-nya akan berputar ataupun tidak mau terbang. Yang kedua adalah soket motor lepas. Ini bisa juga terjadi, ya, sering terjadi seperti ini. Mungkin karena panas atau benturan dan sebagainya, soket motor ini kendor sehingga menyebabkan salah satu motor tidak berputar. Berikutnya adalah dinamo seret. Cara mengatasi dinamo brushless macet, ya, atau seret. Nah, kasus ini banyak terjadi pada pemain airplane ataupun drone, ya, yang drone-nya habis crash, tiba-tiba dinamonya macet, ya, macet dan tidak berputar. Nah, cara ini bisa diatasi tanpa Anda harus membeli sebuah dinamo yang baru. Nah, berikutnya adalah kabel fleksibel motor yang putus. Ini dilipatan nih, karena sering dilipat, ya, ini kabelnya penampakannya, ya, kelihatan sering dilipat seperti ini. Kalau motor mau dimasukkan ke box, ya, ke tas, nah, lama-kelamaan ini juga bisa rawan putus, ya, sehingga menyebabkan salah satu dinamo tidak berputar, ya, kabel, ya, kabel motor. Ada 4, ya, model lipat seperti ini sangat rawan, ya, rawan salah satu kabel fleksibelnya putus. Berikutnya adalah kerusakan pada ESC, yaitu Electronic Speed Control, yaitu mengatur kecepatan drone. Nah, ini biasanya panas, ya, pada lengannya ditandai dengan panas. Nah, biasanya suka kebut-kebutan, ini ESC-nya jebol, menyebabkan bau terbakar ataupun salah di satu dinamo tidak berputar. Nah, ini kalau terbakar kita bisa menggantinya sesuai dengan tipenya. Bisa juga salah satu putarannya lamban, ya, dibanding motor yang lain, yaitu ciri khas dari kerusakan dari ESC. Nah, ini adalah penampakan dari ESC, ya, ESC pada drone. Ada 4, ini letaknya di lengan, ya. Nah, gunakan sesuai dengan kemampuan arusnya, ya, berapa ampere, ya.
Nah, ini adalah contoh dari ESC yang terbakar ya. Ini biasanya ada salah satu MOSFET yang terbakar. Kalau kita senang kebut-kebutan ya, di gas ya, gas full. Nah, ini lama-lama kalau kepanasan dia akan terbakar seperti ini. Nah, ini harus kita lepas dan kita ganti ESC sesuai dengan tipenya. Kerusakan berikutnya yang sering terjadi, ya ini sepele tapi jarang diperhatikan, yaitu baterai ya. Nah, lama-kelamaan baterai yang kita pakai ini kalau tidak dirawat dengan baik, maka kemampuannya akan berkurang. Yang biasanya bisa terbang 10 menit, ini baru 5 menit drone sudah turun ya, karena berkurang kemampuannya. Ataupun kita melakukan kesalahan ya, yaitu menyimpan baterai full dalam waktu yang lama dan tidak diterbangkan. Itu biasanya akan merusak sel dan menyebabkan baterai itu hamil ya, sehingga tidak bisa maksimal kerjanya. Nah, setelah kita ganti ya, kita ganti ataupun perbaiki kerusakannya, kita tes ya. Ini kita tes E88 Max yang salah satu dinamonya tidak berputar ya, kerusakannya terjadi karena soketnya kendor ya. Ini sudah diperbaiki. Nah, sudah bisa berputar kembali dengan normal. Nah, pastikan sebelum terbang kita tes ya, apakah semua dinamonya dapat berputar dan putarannya halus ataupun tidak. Nah, kita amati dulu sebelum kita terbang. Nah, sebenarnya drone seperti ini itu untuk pemula sangat awet ya. Kalau kita tahu cara merawatnya, terbang juga nggak usah tinggi-tinggi karena dia juga tidak begitu kuat kena angin ya. Kita terbang line offset saja, cari amannya, pasti awet ya. Dan jangan lupa jangkauan dari remote ini bisa dimodif ya dengan cara menambah antena eksternal ya, atau diperpanjang ya, agar jangkauannya dapat bertambah sehingga kita enak dalam mengendalikan drone. Nah, itu tadi sebagian kerusakan yang sering terjadi pada drone brushless murah ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kemajuan channel ini.